Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berada di lokasi makam Mbah Anggung Boyo atau Joko Tingkir. Di belakang saya itu adalah makam beliau. Oleh sebab itu, saya di tempat ini ingin melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Joyoboyo. Pada pasal yang keempat atau pada ayat yang keempat, ramalan ini dalam bentuk prosa. Oleh sebab itu, langsung saja saya bacakan. Akeh manungso ngutamaake real, lali kamanungsane, lali kebeciane, lali sanak lan kadang, akeh bapak lali anak, sedulur podo cidro, keluarga podo curiga, konco dadi mungsuh, manungso lali asale. Pemirsa dimanapun Anda berada, menarik ini. Apa ini yang dimaksudkan? Akeh manungso ngutamaake real. Karena ramalan ini masih ada kelanjutan dari pasal yang terdahulu, yaitu pasal 1, 2, dan 3. Maka saya mencoba untuk menghubungkan apa ini maksudnya. Kalau saya merasakan sepertinya Raden Ngabai Ronggowarsito ini begitu jeli memandang jauh ke depan, ratusan tahun bisa ada di dalam jangkauan pemikirannya. Oleh sebab itu, menurut apa yang saya pikirkan, bahwa mungkin yang dimaksudkan oleh Raden Ngabai Ronggowarsito, akeh manungso ngutamaake real, banyak manusia yang mengutamakan uang, lali kamanungsane, lupa pri kemanusiaannya, lali kebeciane, melupakan kebaikan-kebaikannya, lali sanak lan kadange, lupa saudara-saudaranya, akeh bapak lali anak, banyak bapak yang melupakan anaknya, sedulur podo cidro, sesama saudara mereka sama-sama mengingkari, konco dadi mungsuh, teman menjadi musuh, menungso lali asale, manusia lupa asal kejadiannya. Ini yang dimaksudkan adalah akeh manungso ngutamaake real, bahwa ketahuilah pada saat itu di dalam pemerintahan Jenderal Soeharto yang tahun demi tahun bahkan terjadi pasang surut, tetapi semuanya itu dilakukan oleh Jenderal Soeharto sebagai penguasa negara Republik Indonesia ini. Semuanya beralasan untuk rakyat, demi pembangunan dan demi mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian ditata sedemikian rupa mengikuti sebuah rencana pembangunan 5 tahunan. Dan akhirnya semuanya itu berjalan dengan baik, walaupun di sana sini masih kesandung berbagai macam persoalan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya yang dimaksudkan oleh pengarangnya ini adalah, yaitu ketika Soeharto mulai dilamar oleh fraksi-fraksi MPR, fraksi-fraksi di dalam anggota DPR untuk menjadi presiden yang kesekian kali, maka
Saat itulah dimulai apa yang menjadi pikiran dari Ronggo Warsito di dalam ramalan ini. Yaitu dimulai setelah Presiden Soeharto ini dilantik menjadi presiden di depan MPR. Maka tersusunlah kabinet, yaitu kabinet pembangunan yang ke-7. Kemudian tidak lama lagi, yaitu tahun 1997, terjadilah krisis moneter, terjadilah krisis keuangan secara mendunia. Bukan Indonesia saja, tetapi negara-negara lain juga dilanda krisis, termasuk negara-negara donor, termasuk negara-negara yang menyuntik dana ke Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terpuruknya perekonomian yang ada di Indonesia. Padahal Presiden Soeharto baru saja dilantik, yaitu 1998. Akhirnya krisis yang terjadi di negara Indonesia ini menimbulkan berbagai macam kritikan-kritikan pedas, yaitu dari kalangan-kalangan cendekiawan dan para mahasiswa. Kemudian disertai dengan berbagai macam usaha-usaha yang keras dari pemerintah, yaitu untuk mengentaskan bagaimana persoalan mengatasi krisis ekonomi ini. Akhirnya para cendekiawan, para pemikir, dan para ahli keuangan mencoba untuk memberikan usulan-usulan agar negara Indonesia menambah hutangnya ke IMF. Ternyata IMF sendiri, negaranya juga mengalami krisis ekonomi dan juga mengalami krisis keuangan. Sehingga IMF pun tidak mampu untuk memberikan hutang kepada negara Indonesia. Kemudian untuk mengatasi hal itu, maka menekan barang-barang pokok yang ada di Indonesia, diantaranya adalah BBM. Karena krisis keuangan, maka negara, pemerintah tidak mampu untuk mensubsidi BBM. Akhirnya satu-satunya jalan menurut pemerintah, BBM harus dinaikkan. Maka dinaikkanlah BBM itu. Karena BBM dinaikkan, maka seluruh harga yang ada di negara ini melonjak naik. Padahal pada waktu itu yang namanya kurs rupiah, yaitu nilai rupiah begitu melorot dan begitu terpuruk sehingga bisa mencapai level yaitu 16.000 sampai 14.500 per dolarnya. Ini merupakan sebuah kurs nilai mata uang Indonesia yang paling terparah. Kemudian bagaimana yang terjadi? Akhirnya para mahasiswa tidak terima apabila BBM itu dinaikkan. Dan akhirnya terjadilah yaitu unjuk rasa yang ditujukan kepada pemerintah. Karena unjuk rasa dan unjuk keprihatinan itu terjadi di Jakarta, yaitu oleh Universitas Indonesia, oleh UI, dan universitas perguruan tinggi yang lain di Jakarta. Maka terjadilah sebuah insiden. Insiden ini sebetulnya tidak dikehendaki oleh siapapun, termasuk tidak dikehendaki oleh mahasiswa. Ternyata tiba-tiba 5 orang mahasiswa yang melakukan keprihatinan ini, demo keprihatinan ini, unjuk rasa keprihatinan ini, tiba-tiba ditembak dengan peluru tajam dan akhirnya meninggal. Inilah yang menjadikan mahasiswa semakin tidak terima. Akhirnya terjadilah pengusutan dan demo terus dilakukan oleh para mahasiswa. Sehingga berdatanganlah mahasiswa dari Bandung, dari Yogyakarta,
dan dari mana-mana terkumpullah kurang lebih 500.000 mahasiswa berkumpul dan mengepung gedung DPR. Apa tuntutan mereka? Tuntutan mereka adalah berujung kepada menurunkan Soeharto sebagai seorang presiden. Inilah gara-gara karena uang yang asal usulnya adalah ake manungso ngutama ake real. Karena gara-gara krisis moneter, maka lali ka manungsane. Sehingga terjadilah kerusuhan-kerusuhan yang luar biasa di Jakarta saat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya krisis moneter ini berakibat lali ka manungsane. Banyak korban yang diakibatkan oleh demo-demo itu, pengerusakan di mana-mana. Alat-alat vital, baik itu milik pemerintah maupun milik pribadi, banyak yang hancur karena mereka melakukan demo ini. Bukan hanya saja bercampur baur antara mahasiswa dan masyarakat, sehingga sulit untuk dikendalikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang disebut dengan lali sanak kadangi, lali kamanungsane, dan lupa kebajikannya, lali apike. Akhirnya apa yang terjadi? Akeh bapak lali anak. Apa ini yang dimaksudkan akeh bapak lali anak? Akeh sedulur podo cidro, keluarga podo curiga, konco dadi mungsuh, menungso lali asal usuli. Akeh bapak lali anak ini, kalau saya yang menganalisa adalah semula Soeharto itu karena usianya sudah udur, sudah 77 tahun, maka diperkirakan susah untuk menjadi memimpin negara ini. Akhirnya fraksi-fraksi yang ada di DPR, 5 fraksi itu, mulai dari fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan, fraksi P3, fraksi PDI, dan fraksi utusan daerah melamar Soeharto. Melamar Soeharto. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Diterimalah lamaran itu. Bahkan Soeharto pada waktu itu bertanya, apakah saya mampu untuk menjadi seorang presiden? Karena usia saya sudah tua. Nah, akhirnya dilantiklah Presiden Soeharto di hadapan anggota MPR, yaitu pada bulan Maret, tepatnya adalah pada tanggal 10 Maret 1998, dan disahkan dan diambil sumpahnya dan disaksikan oleh seluruh anggota DPR MPR. Itulah bahwa anggota DPR MPR adalah sebagai seorang bapak, Soeharto sebagai seorang presiden adalah anak. Sekarang bagaimana? Lupa kalau dirinya meminta Soeharto menjadi presiden. Tetapi pada tanggal 18 Mei 1998 justru malah DPR dan MPR itu melalui Pak Harmoko sebagai pimpinannya dengan alasan persatuan dan kesatuan bangsa dan keselamatan bangsa ini, maka disarankan agar Soeharto mundur dari jabatannya. Lucu kan? Inilah yang dikatakan bapak lali marang anak. Artinya anggota MPR, DPR sebagai seorang bapak kemudian mengangkat presiden, kemudian memberhentikan presiden, kepada Soeharto diperintahkan untuk berhenti. Kemudian sedulur podo cidro, fraksi ABRI dan Golkar, itu ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian dengan adanya krisis ini, adanya peristiwa ini, turunnya Soeharto menjadi seorang presiden, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya mereka bercerai-berai, yaitu antara fraksi anggota ABRI dan Golkar. Akhirnya mereka sudah berbeda pandangan. Kemudian keluarga podo curiga, di tubuh TNI
bahwa antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lain saling curiga mencurigai. Ada yang menuduh mau ada yang kudeta, ada yang menuduh ini yang mau kudeta dan sebagainya. Kemudian konco jadi mungsuh, yaitu banyak orang yang dahulunya teman-temannya Pak Harto. Kemudian seakan-akan mereka itu sekarang menjadi musuh-musuh Pak Harto, musuh-musuh cendana. Dan manungso lali asale, akhirnya mereka semuanya lupa terhadap asal-usul kejadiannya. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, kira-kira apa yang saya ramalkan atau yang saya analisa sebagai ramalan Joyoboyo ini. Oleh sebab itu, kalau ada tafsir saya yang kurang pas, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.